Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para sepuh, para ustadz, wabil khusus Ustadz Muslih, dan juga segenap para pemuda Cibumur, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah setiap malam Rebo 1, 3, dan juga kalau ada malam Rebo kelima, kita mengadakan ngobrol perkara iman bersama para pemuda Cibumur khususnya, dan juga pemuda-pemuda yang lainnya. Jadi insya Allah di Cibumur ini pokoknya setiap malam Rebo 1 dan 3. Dan mungkin entah dalam setahun mungkin itu ada malam Rebo 5, ya. Biasanya setahun itu mungkin kalau ada 3 atau 4 gitu, ya. Jadi ini insya Allah acaranya rutin sudah kita patenkan, sehingga ntar insya Allah tidak bentrok dengan yang lain-lainnya. Jadi kita sudah atur di Ciketuk, ada Ciketuk 1, 2. Ciketuk 1 itu malam Selasa 1, 3. Ciketuk 2 di Pak Ohan dan Pak Ahmad itu 2, 4. Kemudian di Karanganyar malam Sabtu. Kemudian di Cisampih malam Senin keempat. Dan juga di mana? Di Karanganyar 2 malam Sabtu kedua kalau tidak salah. Baik. Kemudian di tema ngopi kita pada saat ini kita akan membahas tentang masalah kalau kita sudah punya calon, kemudian calonnya kita ini tidak sesuai, atau bahasa gampangnya ditolak sama orang tua kita. Kita sudah ada nih calon, ya umumnya yang laki-laki sudah punya calon perempuan. Kemudian tatkala dimajukan ke orang tua, ternyata calon kita ditolak. Nah, sikap kita ini seperti apa? Kan sering nih kayak gini. Yang pertama, sikap kita jangan kita kotor kita punya hati, apalagi suudzon sama orang tua, apalagi bertindak tidak baik sama orang tua. Ini yang pertama kali harus dijaga. Jadi kita sudah punya calonnya ditolak sama orang tua. Akhirnya kita ngambek. Akhirnya kita suudzon sama orang tua. Akhirnya nggak mau ngajak ngobrol orang tua. Ngambek, nggak mau keluar rumah sama sekali. Ini anak-anak yang seperti ini, calon-calon anak akan masuk neraka. Cuma masih hidup kita aja itu anak. Kenapa? Karena ingat, surganya anak itu terletak pada keridhaan orang tuanya. Surga dan nerakanya anak itu terletak pada surganya orang tua. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, senangkan orang tua kita. Kenapa banyak anak sekarang ini kurang ajar sama orang tuanya? Karena dia lupa surga dan nerakanya dia terletak pada orang tua. Banyak anak sekarang ini suka berbicara kasar, ngangkat suara, bahkan kalau diperintah tidak mau. Itu faktornya karena dia lupa bahwanya surga neraka dia itu tergantung orang tuanya. Jadi jangan sampai kita ini bisa memuliakan ustadz kayak ulama, kalau sama orang tua nggak bisa. Ini aneh ini orang ini. Dalam hadis Nabi sudah jelaskan, ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua.
Allah dengan kemahakuasaannya bisa memberikan adab orang hambanya, memberi nikmat hambanya, tapi khusus untuk anak yang durhaka sama orang tua, itu Allah persilakan kepada orang tuanya. Artinya dipersilakan kalau orang tuanya murka bisa menjadikan sebab anak itu ke neraka. Makanya kata sebagian ulama, paling banyak anak durhaka itu kalau dia sudah mau menikah. Hati-hati nih. Yang sudah mulai lulus SMA, sudah mulai kuliah, sudah mulai kerja, sudah. Maka hati-hati, jangan sampai gara-gara kita punya pasangan, punya calon, kemudian tidak diterima sama orang tua, ngambek, kurang ajar sama orang tua, akhlaknya tidak baik, hatinya busuk, suudon, berprasangka tidak baik. Hati-hati. Ini yang pertama, jaga kita punya hati. Kemudian yang kedua, kita pasrahkan sama orang tua. Abah Umi, kalau memang pasangan saya ini tidak cocok, kayaknya kurang baik, kira-kira Abah Umi punya enggak calon untuk saya? Jadi pasrahkan sama orang tua dengan musyawarah. Kenapa? Kalau kita menikah mengikuti saran dari orang tua itu pasti berkah. Kenapa? Karena orang tua kita itu adalah sesuatu keberkahan yang Allah berikan kepada kita sebagai anak. Sehingga setelah ditolak, kita jaga punya hati, kita pasrahkan sama orang tua, kita musyawarah. Abah Umi kira-kira ada enggak? Oh, ada calonnya anak ini. Ta'aruf. Cari yang agamanya baik. Jangan malah kita ngambek, pasangan yang itu kayaknya kurang baik. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Makanya hati-hati. Jangan pernah kita melemparkan mata kita, hati kita kepada perempuan yang ada di luar sana. Atau kebalikannya, seorang perempuan melemparkan pandangannya kepada laki-laki yang ada di luar sana. Sehingga pilihan orang tuanya walaupun agamanya baik, nggak bakal dipandang baik. Karena orang kalau sudah pakai kacamata hitam, yang putih kelihatan hitam. Orang sudah pakai kacamata kuning, yang hijau jadi kuning semuanya. Makanya kalau kita pengen nikah, paling enak itu pasrahkan sama orang tua. Dipaksa pun tidak apa-apa. Jangan dengerin orang di luar, oh sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, pakai paksa-paksaan. Siapa bilang? Buka sejarah ulama-ulama kita, orang-orang soleh zaman dulu. Itu nikahnya dipaksa sama orang tuanya. Gak pernah ketemu, kemudian langsung dinikahkan. Beb, kalau gak kenalan dulu, ntar kan bisa rusak rumah tangganya karena gak kenal. Coba lihat orang-orang yang sekarang ini pacaran-pacaran itu. Kemudian menikah, banyak yang hancur. Banyak yang akhirnya bercerai. Siapa bilang orang kalau mau nikah tuh harus pacaran dulu, biar saling mengenal? Banyak kok. Orang yang menikah sebelumnya pacaran malah rusak rumah tangganya. Jadi malah kebanyakan guru-guru kita, ulama kita, yang mereka itu nikahnya tidak pakai pacaran, langsung kalau bahasa kita dipaksa, dijodohkan. Itu ternyata malah langgeng sampai sekarang. Kenapa? Karena bernikah itu adalah bagaimana kita mencari ridha Allah, bukan sekedar hawa nafsu. Kalau kita nikah cuma mengejar hawa nafsu saja, nggak ada bedanya sama ayam sama kambing gitu loh. Ketemu jadi, ya. Nggak seperti itu. Nah, pernikahan itu harus dibangun dengan niat yang baik. Pernikahan harus dibangun dengan rasa cinta kepada Allah, bukan cinta kepada seseorang. Kalau kita sudah menikah niatnya baik untuk ibadah, ntar Allah yang memberikan cinta dalam rumah tangga tersebut. Kalau kita yang meminta cinta dengan keharuman, maka keharuman tersebut tidak akan berubah menjadi cinta, jadi murka, laknat dalam rumah tangga tersebut. Tapi kalau kita menikah mengedepankan mencari ridhonya Allah, mengedepankan ingin melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ntar Allah akan memberikan cinta dalam rumah tangga kita. Kalau istilah kita ini, binalah cinta di atas pernikahan, jangan membina pernikahan di atas cinta. Jadi nikah dulu, baru entar cinta akan datang. Jangan dibalik. Belum nikah sudah cinta. Nah, ini yang menjadikan kita ini di dalam berumah tangga itu banyak daripada sesuatu mudorot yang ada. Kenapa? Karena sebelum kita melaksanakan suatu kebaikan, diawali dengan sesuatu yang tidak baik. Kemudian Ustadz Habib tadi kan kalau orang tuanya punya calon. Sekarang kalau kita sudah jaga hati, kita pasrahkan sama orang tua. Kemudian orang tua jawab kayak gini, sudah kamu cari sendiri aja lah nak, bapak ibu gak punya calon. Tapi gak cocok memang sama pasangan kamu, tidak cocok. Nah ini jangan kepedean, jangan kegeeran, oh berarti saya ganteng nih, suruh nyari sendiri nih. Jangan. Kita ini kalau punya motor banyak bocor, datang ke mana nih? Ke tempat apa ini? Tempat konter apa?
Kang Haris nggak bakal bisa benerin. Kenapa? Dia counter. Kecuali Kang Harisnya mantan tambal ban, baru bisa. Artinya apa? Kalau kita banyak bocor datang ke tukang tambal ban, keahlinya sama. Kita pengen cari perempuan yang solehah, pengen cari laki-laki yang soleh agamanya baik, datang ke ustadz, datang ke Masjid Al-Wasilah, dibantu dicarikan. Dan ini datangnya ke Kang Haris sama-sama jomblo, ya nggak bakal nyambung. Datang kepada orang yang mengetahui akan hal tersebut. Makanya Allah firmankan, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu, tanya dengan yang tahu. Jadi intinya, kalau kita memberikan calon kepada orang tua kita, kemudian ternyata orang tua kita tidak merestuinya, pertama, jaga kita punya hati. Kemudian yang kedua, pasrahkan sama orang tua. Ingat, tatkala pasrahkan pasti agak berat. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan diri. Segala sesuatu kalau sudah kita siapkan dari nol sampai jadi, ternyata tidak dihargai, pasti kita ngambek. Itu wajar manusiawi. Tapi ingat, tatkala kita akan ngambek, ingat, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Artinya waktu kita pasrahkan sama orang tua, ini ntar pernikahan kita pasti akan berkah. Dari sudah banyak. Buka pokoknya cerita orang-orang soleh zaman dulu, nikahnya semuanya hampir rata-rata dipaksa. Bahkan kalau tadi saya lihat Habib Novel Al-Idrus itu mengatakan, kalau kita nikah dipaksa harusnya seneng, gitu loh. Kenapa? Karena kadang-kadang ketaatan kebaikan itu harus dengan paksaan. Kita jarang sholat tahajud, tapi kita biasakan kita paksa, lama-lama akhirnya enteng. Karena sudah terbiasa, akhirnya menjadi gampang. Baik, mungkin itu saja mukadimah dari Al-Faqir tentang tema kali ini. Jadi intinya, kalau kita sudah punya pasangan kemudian ditolak, jaga kita punya hati, jangan suudzon, apalagi sampai tidak baik akhlak kita dengan orang tua kita. Kedua, musyawarah pasangan kepada orang tua. Kemudian kita minta cuma carikan yang agamanya baik. Insya Allah kalau kita mencari pasangan yang agamanya baik, Nabi sudah janjikan, taribat yadak, pernikahanmu akan sukses, pernikahanmu akan bahagia. Karena Nabi kalau sudah menjanjikan tidak mungkin dusta. Maka walaupun kita belum pernah kenalnya setelah aget, tapi karena kita menikahnya mencari ridhonya Allah melalui orang tua, pasti rumah tangga kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Ustaz Musri ada sampaikan? Baik, sekarang kita langsung masuk kepada pertanyaan bebas ya. Pertanyaannya tidak mesti harus seputar jodoh, barangkali yang lainnya tidak menjadi masalah. Nah, fadhal wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ada pertanyaan, bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah menikah? Jawabannya sama seperti kita sebelum menikah. Kalau ada orang setelah menikah berbakti sama orang tuanya kok makin kendor, ini nikahnya berarti nggak berkah. Sama ada orang setelah menikah, sebelum menikah rajin sholat berjamaah di musola, Al-Falah atau mana dekat sini nih, Al-Barokah. Setelah menikah absen, oh berarti nggak benar nikahnya ini. Karena nikah itu adalah sunnah, kebaikan ibadah. Harusnya orang setelah menikah itu makin rajin. Ya anggaplah halimun. Masa halimun sampai setahun tidak pernah kamu sholat. Nah sehingga cara kita berbakti kepada orang tua itu pertama sama saja sebagaimana kita sebelum menikah. Sama aja, tidak ada bedanya. Nah kemudian yang kedua, cara berbakti kita kepada orang tua kita setelah menikah, ajari pasangan kita untuk makin baik dengan orang tuanya. Bukan orang tuamu, orang tuanya. Contoh, kita sudah menikah. Nah istri kita ini kita ajari bagaimana dia makin dekat sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Jangan malah dibalik, ngajari istri kita biar makin dekat sama orang tua kita. Tapi harusnya kita ajari istri kita makin baik dengan orang tuanya. Itu kita ngajari pasangan kita untuk berbakti kepada orang tua seperti itu. Seperti halnya yang Al-Faqir pernah ceritakan di majelis. Jadi kalau kita mendapati istri kita, suami kita, pasangan kita, kok dia nggak perhatian sama orang tua kita atau mertuanya dia, maka caranya jangan dimarahin. Kamu nih sama orang tua saya kok nggak baik sih. Jangan seperti itu. Malah dia akhirnya makin tidak baik. Lalu bagaimana? Ajari dia untuk makin berbakti kepada orang tuanya. Maka dia akan berbuat baik kepada orang tua kita.
Paham maksudnya rumusnya? Paham dah nih? Atau ini kayaknya nih oleng kayaknya. Masalah pernikahan agak dalam. Gini, contoh. Si A, si B sudah menikah ya. Si A ini menikah sama si B. Si B ini dia ini sama orang tuanya si A nih gak dekat. Mertuanya dia gak dekat. Si A cara untuk ngajari si B biar dekat sama orang tuanya si A ini, maka caranya dia itu hendaknya menjadikan orang tuanya si B ini bisa dekat sama si B. Paham maksudnya? Mungkin gampangnya suami istri aja. Paham dah sih? Ya, kalau masalah antum pahamnya nikahnya aja sih. Kalau udah rumusnya bingung keder nih. Ya. Jadi kalau kita mendapati istri kita kurang baik dengan orang tua kita sebagai suami, itu caranya adalah bagaimana kita mengajari istri kita makin baik dengan orang tuanya, bukan orang tua kita. Jadi jangan dipaksa, kamu nih sama orang tua saya kok nggak baik. Jangan. Malah dia makin gerutu. Depan orang tua kita baik, di belakangnya tidak ada baik sama sekali. Tapi yang ada hendaknya kita ajari istri kita makin dekat dengan orang tuanya. Maka dia punya rasa malu. Ya Allah, suami saya kok baik banget dengan orang tua saya. Padahal kemarin saya ke rumah dia, saya nggak baik sama orang tuanya. Akan ada rasa malu. Jadi ajari pasangan kita untuk makin baik dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, jangan banyak alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Ini ada model anak itu berbakti sama orang tua basa-basi. Maaf bu, sedang sibuk, lagi sama istri. Oh maaf, lagi sama suami. Itu banyak alasan. Jangan banyak alasan. Bisa lewat telepon, bisa video call, bisa tanya kabar. Pokoknya jangan banyak alasan. Berbakti kepada orang tua bukan basa-basi. Telepon, nggak punya pulsa, udah beli kuota yang seumur hidup itu. Bisa telepon pakai WA, ya kan? Video call. Jangan banyak alasan. Jadi itu paling tidak 3 cara berbakti kepada orang tua kita. Yang pertama, tadi caranya adalah bagaimana kita selalu apa yang pertama tadi? Malah lupa nih. Itu yang kedua. Yang pertama, tidak ada bedanya sebelum nikah sama setelah nikah. Jadi kalau ada orang setelah menikah kok berubah kedekatannya sama orang tuanya, berubah ini bukan berubah yang wajar, berubah yang tidak wajar. Biasanya ke rumah orang tua seminggu sekali, ini sampai setahun tidak pernah sama sekali. Jadi tidak boleh ada beda. Kemudian yang kedua, dia bantu pasangannya untuk makin dekat dengan orang tuanya. Otomatis dia akan dekat sama orang tua kita. Kemudian yang ketiga, nama berbakti tidak ada basa-basi, tapi dengan praktek di telepon kah, di WhatsApp kah, atau di SMS, atau sekarang ada video call. Wallahu a'lam. Ustaz Muslim, tambahin Ustaz. Berbakti sama orang tua setelah menikah. Langsung lah mau mabuk wadimah langsung banyak. Jadi caranya setelah menikah bade melaksanakan perbuatan anu hade kedua orang tua. Jadi kahiji kurang sing gaduh posisi pertama kurang sadayana ari masalah masihan kehadiran ke orang tua mah insya Allah lain ku harta, lain ku duit, tapi ku akhlak anu saeutik insya Allah. Intina kumaha urang mah saja nganiatan ngabungakeun kana janten orang tua. Itu upamina aya hiji masalah istrina bentrok kitu nya bejakeun bae. Nikah mah bapak teh hiji, geus nikah mah bapak indung teh jadi 2. Jadi carana musyawarah sangkan kumaha kaditu anu non bapak lalakina sepuh non istilah nama indung bapak lalakina indung bapak awena sok belah carana nama bere contoh tina
sifatna kasih sayangna. Jadi inti nama untuk kudu mawa apa itu boga duit mah ulah nya. Penting karpet gitu. Dan insya Allah gitunya. Jadi orang tua mah itu memandang harta sebenarnya gitunya. Ku akhlak nu saege insya Allah bakal ngaraos bunga kumari sakitu hari korot mah osok panjang harapan mana kitu ge meureun sang boga duit. Itulah insya Allah gitunya. Geus sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna. Fadal. Bagaimana kalau misalnya seorang istri selalu beralasan bahwa kan kalau misalnya mau kemana-mana harus izin sama suami itu, ketika mau menengok orang tuanya, istrinya bukan mau menengok, jadi banyak dengan alasan bahwa suami tidak mengizinkan. Bagaimana biasanya menyikapi seperti itu? Atau hukumnya bagaimana? Bagaimana kalau seorang istri setiap mau nengok orang tuanya alasannya tidak dapat izin suami. Nah ini yang Al-Baghdadi tekankan tadi. Berbakti kepada orang tua itu bukan basa-basi ucapan seperti itu. Kalau di hari pertama mungkin dia akan berkunjung ke orang tuanya dilarang sama suaminya, itu mungkin makgul, masuk di akal. Tapi setelah itu dia harus cari cara dong untuk bisa bagaimana meluluhkan hati suaminya. Bisa dia buatkan makanan kesukaannya, minuman kesukaannya, di hari itu dibuat senang sehingga dapat izin. Walaupun memang posisi seorang istri setelah dia menikah, kewajiban nomor satu suami, bukan orang tuanya lagi. Ini dalam agama, dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu, perempuan kalau sudah menikah maka nomor satu itu suaminya. Sehingga kalau suaminya mengatakan tidak, ibu bapaknya mengatakan iya, tetap dia ngikut suaminya tidak. Ini aturan dalam agama. Tapi di sini sekali lagi, berbakti kepada orang tua bukan basa-basi. Makanya suami yang baik itu adalah suami yang mengajari istrinya makin berbakti kepada orang tuanya, makin dekat sama orang tuanya. Kemudian istri yang baik yang mengajari suaminya makin dekat dengan orang tuanya. Itu istri suami yang baik. Sehingga dalam kita untuk berbakti kepada orang tua kita bukan basa-basi. Oh saya sibuk, oh belum dikasih izin. Kalau dia memang betul-betul anak yang berbakti kepada orang tuanya setelah menikah, dia katakan, Abah Umi, insya Allah minggu depan saya akan nengok ke bapak sama ibu. Cuma kebetulan saat ini saya belum dapat izin. Jadi nggak basa-basi, dijanjikan sama dia. Walaupun saat itu belum dikasih izin sama suaminya. Kemudian orang tua yang baik, yang punya anak perempuan yang sudah menikah, maka dia akan memahami, oh iya, ya udah nggak apa-apa deh. Memang kamu kalau sudah menikah harus memprioritaskan suamimu. Itu juga harus paham. Cuma yang kita dapati saat ini mungkin orang tua kita, khususnya yang perempuan ini, orang tuanya nggak mau tahu. Kamu kesini aja kok repot banget sih. Harus izin sama suamimu. Nah istri yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya tidak akan menjerumuskan orang tuanya. Iya bu, ini memang suami saya ini luar biasa, repotnya minta ampun. Wah ini ngajak ribut suami sama mertua atau sama orang tua kita. Kalau kita memang betul-betul berbakti, pasti ingin mengingat yang terbaik untuk orang tua. Sehingga kita janjikan, kemudian kita tinggal atur bagaimana cara menyampaikan agar kita bisa diizinkan oleh orang tua kita, oleh suami kita. Jadi intinya kepada kita sebagai seorang istri tidak ada basa-basi untuk berbakti kepada orang tua walaupun sudah menikah. Kalau belum dikasih izin, sampaikan dengan bahasa yang baik. Kemudian diatur waktunya buat bagaimana suami kita memberikan izin. Kalau seandainya seumur hidup, contoh ini, kita ambil yang contoh yang kayaknya agak mustahil. Cuma kalau seandainya terjadi, seumur hidup suaminya bilang gini, wahai istriku, sampai kapanpun kamu tidak saya izinkan datang ke orang tuamu. Ya kita nggak usah datang, nggak usah khawatir. Lalu bagaimana caranya kita? Jangan mencuri-curi waktu, diam-diam nyelonong keluar, tetap akan dosa kita. Kenapa? Karena kewajiban kita bukan kepada orang tua nomor satu, tapi kepada suami. Bagaimana caranya? Cari orang ketiga yang sekiranya disegeni sama suami, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatkannya. Jangan malah kita ngomel marah-marah. Kita sudah mengingatkan, tidak bisa. Jangan dipaksa. Makin jadi suami kita. Tapi cari orang ketiga tersebut. Sudah mengenal orang ketiga Ustaz Habib, tetap tidak bisa. Tinggal kita tambahkan akhlak yang baik.
Karena akhlak yang baik yang kita tampakkan itu adalah dakwah, ajakan kepada orang yang saat itu tidak menjadi orang yang baik. Karena kata Nabi, dakwatul hal afsam min dakwatil lisan. Berdakwah dengan akhlak yang baik kepada orang itu menyentuh hati mereka, lebih tajam daripada dengan lidah. Kalau kita sudah mengingatkan dengan lidah, kok tidak bisa? Jangan putus asa, kata Nabi, dengan hal akhlak yang baik. Kalau tetap tidak bisa, sambil cari orang ketiga yang lainnya, doakan. Karena kemampuan kita hanya berdoa. Dan kita sebagai seorang istri nggak usah khawatir. Suami kita dolim luar biasa, tapi kita tetap menjunjung tinggi kemuliaan suami karena kita diwajibkan taat kepada suami selama tidak menyuruh yang haram. Maka Allah akan berikan kemuliaan kita melalui orang tua kita. Contoh, di zaman tabi'in dulu, itu ada seorang istri yang sangat soleha. Dia itu waktu suaminya mau kerja bilang kayak gini, wahai istriku, jangan keluar rumah ya, kecuali kalau abang sudah datang. Baik bang. Si suami pergi, nggak lama ada orang datang ke rumahnya. Bu, bapak ibu sudah sakit keras sekarang. Oh iya, ntar saya datang ke sana nunggu suami. Balik. Datang lagi. Bu, bapak ibu sudah mau sakaratul maut. Iya, saya nunggu suami. Balik lagi. Datang lagi yang ketiga kali. Bu, bapak ibu sudah meninggal dunia. Iya, saya nunggu suami. Tetap nggak bergeming, tetap di rumah. Karena suami pesankan jangan keluar rumah kecuali saya datang. Pulang. Balik lagi, Bu. Ini sudah mau dimakamkan. Nggak pingin lihat lah. Yang terakhir kalinya. Iya, saya nunggu suami. Sudah. Balik. Nggak lama suaminya datang. Nangis. Bagaimana tidak? Oh, ayahnya dari sakit sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai mau dikuburkan. Bang, saya izin. Mau kemana, Dek? Mau mentakziahi daripada ayah saya yang sudah meninggal dunia. Oh ya, silakan. Tatkala sampai di rumah, ternyata sudah dikuburkan. Tatkala sampai ke kuburan, sudah dimakamkan. Cuma bisa nangis saja. Tapi lihat, bagaimana istri yang soleha, kemuliaannya karena taat kepada suaminya. Di malam hari dia tertidur, dalam tidurnya dia bermimpi mendengar hatif, ilham, yang mengatakan, karena engkau taat dengan suamimu, tidak melanggar perintah suamimu, maka aku akan ampuni semua dosa ayahmu dan aku akan masukkan ke surga. Karena apa? Karena ketaatan kepada suaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi masalah suami dope kena kebahagiaan dia sing gaduh hiji pondasi. Suami eta teh ibarat pangeran lahir sing ngajikeunnya. Jadi paling abadi Gusti Allah, pangeran lahir nyata suami. Saking ku hebat-hebatna dina dasar pangeran lahir, insyaallah dina sadaya nu taat kanu janten salaki teh insyaallah bakal dijadikeun tukang wasilah lantaran karena menggapena rahmatna ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakali deui kudu tukut taat kanu janten caroge tekadkeun bae urang sejak ngabakti ka pangeran lahir gitu nya. Pangeran lahir ieu insyaallah bakal dijadikeun keur eta istri teh menggabe karena rahmatna Gusti Allah. Sapertos tadi anu tos diterangkeun ku Habib emang nyata itunya. Jadi istilah nama bapak na anu ninggal menang hampurati Allah teh tah berkat barokahna istri anu taat. Istri anu taat sanos teu ningali karena jasana teu biasa ngurusanana tos katebus ku ngajalankeun taat kana janten saroge. Sakitu mudah-mudahan aya manfaatna. Enggak, fadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Dari tadi. Siapa? Belakang, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal laknat yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang hamba sudah dilaknat oleh Allah? Apakah mungkin akan diberikan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW itu sudah pernah menyampaikan at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat, artinya dari dosa apapun, pokoknya dia tobat dengan syarat yang penting nyawa masih dikandung badan, tidak sampai gor-goroh atau tenggorokan. Seperti halnya tobatnya Fir'aun itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena nyawa sudah tinggal di tenggorokan, jadi tidak diterima. Atau orang bertobat tatkala matahari sudah terbit dari arah barat, itu tidak diterima oleh Allah. Tapi selama orang itu berbuat dosa apapun, bahkan dosa yang terbesar yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, orang yang bertobat diampuni semua dosa-dosanya. Dalam hadis riwayat yang lain, orang yang bertobat dia akan diampuni dosanya, kemudian akan dijadikan seperti bayi yang baru lahir, nggak ada dosa sama sekali. Tapi bagaimana caranya agar tobat ini bisa diterima oleh Allah? Atau kita kenal namanya tobatan nasuha dengan 3 syarat. Pertama, menyesal atas apa yang dia lakukan. Kedua, meninggalkan. Ketiga, bertekad tidak melakukan lagi. Tapi sebagian para ulama menambahkan satu lagi, yaitu setelah dia bertobat, dia mengisi dengan kebaikan demi kebaikan. Nah, kalau kita ingin bertobat, bisa mengisi kebaikan, itu caranya duduk dengan orang-orang soleh, istiqomah hadir majelis taklim, dekat dengan para ulama, dan jauhi lingkungan pertemanan yang tidak baik. Jangan heran ada orang berhijrah, bertobat, balik lagi. Coba lihat di antara faktor terbesarnya apa? Karena dia masih berteman, berkumpul di lingkungan yang tidak baik tersebut. Sehingga kalau kita sudah bertobat, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa terbesar syirik akan diampuni. Cuma kalau orang sudah syirik, dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Ya, jadi intinya tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, itu kaitannya sama Allah. Tapi kalau kaitannya sama manusia, berbuat zalim, wajib minta maaf. Kalau urusannya utang piutang, wajib bayar. Nabi kita Muhammad SAW waktu akan menyolati seorang sahabat, ini sahabat Nabi loh, waktu akan disolati, tiba-tiba Nabi mungkin diberi ilham oleh Allah untuk bertanya, wahai sahabat, ini yang sahabat yang kita mau solati punya utang enggak? Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia punya utang. Kata Nabi, kalau dia punya utang, saya nggak mau sholat. Aku tidak mau menyolati sahabat ini. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi nggak mau menyolati sahabatnya gara-gara masalah utang? Karena kalau Nabi menyolatinya, maka pasti akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Dan Nabi tidak mau mengganggu urusan manusia dengan manusia. Selesaikan dulu. Sampai ada sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, saya yang menjamin utangnya, saya yang membayar. Baru Nabi mau menyolatinya. Jadi kalau kita ini memiliki salah sama orang, wajib minta maaf. Beb, saya mau minta maaf tapi orangnya keburu meninggal. Bagaimana? Maka kita memintakan ampun untuk orang tersebut. Beb, saya punya utang tapi orangnya sudah meninggal dunia. Utangnya gratis ya? Oh, jangan gratis, nah ada baik gratis. Tetap wajib dibayar. Bayarnya kemana? Kepada ahli warisnya. Contoh, siapa? Janganlah. Ada si A meninggal. Nah, kemudian kita punya utang. Jangan akhirnya kita datang ke kuburannya, duitnya ditaruh di kuburannya. Jangan, hilang pasti. Tapi berikan kepada ahli waris. Anaknya, istrinya, atau siapa, berikan. Ntar biar dibagikan di antara mereka. Sesuai daripada urutan daripada bagian warathah atau waris tersebut. Beb, anaknya ndak ada, keluarganya ndak ada, bagaimana? Disodakokan, diniatkan untuk orang tersebut. Ya. Jadi intinya kalau orang bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini penyakit ini. Jangan kita melihat orang bermaksiat dengan kita hinakan setelah mereka bertobat. Dan jangan diledek. Contoh, ada orang gak pernah ke musola. Tiba-tiba si B ke musola. Gak pernah pakai sarung. Tiba-tiba pakai sarung. Akhirnya diejek. Pak, baru sunat, kok pakai sarung sih? Gara-gara dulu gak pernah pakai sarung. Pakai celana pendek. Karena mau ke musola, dia baru bertobat, berhijrah. Pakai sarung. Dibilang orang baru sunat. Pakai peci putih, kopiah. Pak Haji mau kemana Pak Haji? Nggak sekalian bawa ontaknya. Malah diledek. Hati-hati ya. Menghina orang itu sudah dosa besar. Apalagi gara-gara kita menghina, mengejek dia, akhirnya dia tidak mau melakukan kebaikan. Dosanya double kita. Ya. Jadi yang mengejek. Di zaman Nabi ada seorang perempuan datang kepada Nabi ngadu, ya Rasulullah,
saya sudah berzina. Kalau kita punya dosa sama Allah, itu nggak usah kita tabayun sama manusia, cukup kita bertobat sama Allah, tutupi, jadi orang baik, selesai. Makanya Nabi katakan, kamu ndak berzina, mungkin kamu cuma berciuman saja. Tidak ya Rasulullah, saya berzina. Ndak, mungkin kamu cuma bercumbu-cumbu saja. Tidak ya Rasulullah, saya berzina. Dalam hadis keterangan ini, para ulama menjelaskan bahwasanya kalau kita punya dosa sama Allah, itu nggak usah kita cerita sama manusia. Kecuali kita pengen cari solusi, pengen mencari jalan keluar, baru boleh. Tapi sama orang yang bisa memberikan solusi. Sehingga akhirnya Nabi lakukan rajam. Karena ini perempuan sudah menikah. Jadi kalau ada orang berzina dalam hukum Islam, kalau dia belum menikah itu dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau dia sudah menikah, dirajam. Dirajam itu orang dikubur, disisakan cuma kepalanya saja. Kemudian dilempar dengan batu yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Tidak terlalu kecil karena nanti lama meninggalnya. Tidak terlalu besar, akhirnya langsung mati. Jadi yang sedang. Akhirnya menjadi gunjingan. Setelah dirajam, beberapa orang menggunjing. Perempuan pezina, perempuan tidak baik. Nabi dengar, Nabi langsung mengatakan, demi Allah, kalau seandainya taubatnya ini perempuan ditimbang dengan amal orang semadinah, maka taubatnya ini lebih besar daripada pahalanya orang satu Madinah di tempat ini. Jadi orang bertobat itu akan dimuliakan oleh Allah. Sehingga jangan kita mengejeknya, tapi bantu dia agar semangat untuk bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Masih taubat. Maaf kita Gusti Allah, ini masalah tobat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dia yang jadi kumaha menjangkeun asma Allah, parantos Allah. Wa may yaghfiru saha bae jalma nu minta hampura itunya. Dzunuba kana pirang-pirang dosa, sing saha anu bisa ngahampura kana dosa lah gitu kesingkatan. Cek Allah teh sing saha anu bisa ngahampura kana dosa pedosaan Allah bungkul Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratna tobat sakumaha dicaroskeun tadi, hiji menyesal gila-gila gitunya, jadi masalah teh nyaan ulah menyesal ayeuna nyeun deui sampai gitu. Jadi menyesal anu sabenar-benarna menyesal. Kaduana urang sadayana ngalaksanakeun karena perintah ti Allah Subhanahu wa taala, intina ulah hayang balik deui kana eta pagawean. Nu salanjutna urang non istilah nama naon rupi pagawean ieu teh ulah dilakukeun deui lah, dan tobatna anu sabenar-benar tubu ilallahi taubatan nasuha, anu tobat anu bener-bener tobat nasuha anu bener-bener tobat nyaan gitu nya. Jadi istilah nama kadituna sarana tembongkeun tina kahadian naon bae, bahkan langsung utama mah jadi urang bisa nyampaikeun kanu sanes tah ulah-ulah kitu karasa kurang anu komodo lamun urang geus ngabukakeun tina sajarah non agama matak sieun matak pedih, lamun teu aya hampura ti Allah, mumpung Allah masih aya naon mereka kesempatan ka urang capai gitunya. Kalau menurang geus paeh mah atau napi kumaha teu bisa ngalaksanakeun cilaka, atau napi lamun tiap mah cenah nonton non poe geus aya di pulau mah cilaka. Jadi kurang teh dibejakeun setiap ilmu agama dipasihan nasihat ka anu sanesna gitu. Insyaallah dina bahan pelajaran kita insyaallah jaminan ti Gusti Allah mah lautan hampura itunya. Bukan ayat keterangan ayat sejarah tentang peristiwa di Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat hiji pemuda rongkak ke Rasul, mat senage orang ngaroskeun teh, ya Rasulullah kuring teh cenah geus boga dosa nu kacida gedena. Jawab ku Rasul, dosa naon anjeun teh? Ibu kuring teh senage aya jalma nu paeh tapi parawan tulis cenah kitu nya bogor cenah. Kuring teh digali deui digawean gitu. Digawean gitu mah. Akhirna Rasul bendu, tentunya bendu. Akhirna
Jadi berduaan eta pemuda teh indit gitunya. Barang gitu pemuda geus indit langsung aya ilham ti Gusti Allah nembongkeun. Nah, jadi sifatna Nabi jeung Gusti Allah teh sabenerna mah jadi hampir sarua gitunya. Kok kunaon cenah kami anu nyiptakeun anjeun teu gede hak naon teu aya hampurana. Ayeuna mah heug gerak hampura eta jalmi akhirna kumaha? Dan terus nyuarang kana para sahabat teh ditiangon si eta si pemuda-pemuda teh katimu gitunya katimu dan nyampaikeun sanon amanat ti Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi hoyong nuhunkeun di hampura teh eta jalmi pedah masihan keterangan kitu. Akhirna jadi can dongkap naon teh ka Rasul pertemuan di anu kadua. Jadi kaserang ku salat maghrib tuh dina salat maghrib ketika dina salat maghrib dina dibacakan surat Al-Hakumut Takasur gitunya kali ujug-ujug duka kali gane eta teh nya ujug-ujug kali gane eta si pemuda teh ngajerit sampai ka maut. Nah maka di dieu duka dina pemuda teh saking ku bunga-bungahna gitunya menang kariduan si Kanjeng Nabi gitu. Ayo dosa sagede naon bae lamun urang bener-bener rasana hayang tobat insyaallah gitunya bakal diham urang saya yakin gitunya Gusti teh lautan ham urang geus sakitu bae. Nah tadi Ustadz Musri itu sempat bilang apa tobat sambel. Lalu gimana Beb kalau seandainya orang tobat ngulangin lagi tobat ngulangin lagi terus kayak gitu? Bagaimana? Allah tetap akan mengampuni hambanya selama dia selalu bertobat. Allah tidak akan menutup pintu tobatnya sampai hamba tersebut bosan bertobat kepada Allah. Jadi Allah terus akan membuka. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena setan itu tidak pernah putus asa mengajak kita untuk bermaksiat agar jadi temannya kelak di neraka. Maka kita pun jangan putus asa untuk bertobat kepada Allah. Tinggal yang paling penting itu kalau kita sudah bertobat, kita evaluasi. Kita lihat kenapa kok saya bertobat dari minuman keras, tapi kok saya bisa balik lagi. Itu dicari tahu apa sebabnya. Oh, ternyata karena ini. Maka tinggalkan yang seperti itu. Oh, gara-gara saya suka nongkrong di sini lagi nih. Oh, gara-gara saya suka duduk sama orang ini lagi nih. Sehingga itu ditinggalkan. Tapi kalau kita bertobat dengan niatan pengen kembali lagi, Allah tidak akan ampuni. Beda ya. Kalau orang bertobat sudah pengen meninggalkan, kembali lagi. Selama dia bertobat akan diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni itu dia bertobat tapi sudah ada keinginan pengen balik lagi. Itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bertobat, itu kita harus evaluasi, dicek. Kenapa kok saya bisa balik lagi? Pelajari, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama dua kali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanyakan nikah kerjaannya apa, terus karirnya apa, kita harus Baik, ada pertanyaan. Ustaz Habib, bagaimana kalau saya mau meminta melamar atau menikahi anak seseorang, tapi orang tuanya langsung berkata ngegas, kamu punya rumah apa enggak, kamu punya pekerjaan, kamu mau menghidupi anak saya pakai apa? Nah, kalau kita mendapati orang tua yang calon mertua yang seperti ini, maka kita harus jujur dengan keadaan kita. Jangan sok kaya, jangan sok-sokan punya ini punya itu, ya. Jadi ceritakan, Pak, Bu, saya ini kalau pekerjaan saya cuma kerja di mana antum? Haji Dudung, antum. Ya, saya kerja di Haji Dudung di bagian perayaman. Ayam ya? Ayam telur? Hah? Telur atau ayam? Oh, dua-duanya. Saya kerja di tempatnya Haji Dudung. Jangan kita pura-pura. Saya jadi direkturnya di tempat kerjanya Haji Dudung. Nggak usah basa-basi. Jangan kita menyiksa diri sebelum tadi disiksa. Ya, artinya apa? Ceritakan apa adanya. Ingat, kalau jodoh nggak bakal kemana. Kemudian yang kedua, ingat,
di waktu kita meminta anak perempuan tersebut, disitulah kita akan melihat ini orang tuanya baik atau tidak agamanya. Kalau dia agamanya baik, dia tidak akan mempersoalkan tentang masalah pekerjaan. Paling cuma sekedar nanya saja. Cuma kalau ternyata setelah kita beritahu kita pekerjaannya biasa, atau kita mungkin belum punya pekerjaan tetap, kemudian dia komplain, maka jangan kita akhirnya memaksakan diri untuk nikah dengan anak perempuannya. Itu tandanya Allah lagi menampakkan ini bukan jodohmu gitu. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi jangan kita akhirnya baper atau ngambek waktu kita meminta anak seorang perempuan, kemudian gak dikasih. Harus kita sebagai laki-laki pede abis. Bagaimana caranya? Husnudon, yakin kepada Allah, Allah sedang menyiapkan yang terbaik di antara yang baik. Nah waktu itu pede boleh. Jadi jangan akhirnya, aduh saya ditolak, gara-gara gak punya pekerjaan nih. Akhirnya hidupnya makin gak tenang. Sholat yang tadinya berjamaah sudah mulai bolong-bolong. Sholat biasanya tepat waktu, asar akhirnya sholatnya jam 5:30, gara-gara mikirin ditolak sama calon mertua. Sehingga waktu itulah kita akan melihat ini jodoh saya ataupun tidak. Karena kalau kita ingat doa istikharah itu apa? Kalau dia baik dekatkan, kalau dia tidak baik jauhkan. Dan ini mungkin jawaban daripada sholat dan doa istikharah kita. Sehingga jangan kita pura-pura, sebutkan apa adanya. Kalau jodoh akan dipermudah, kalau tidak jodoh maka yakin Allah sedang menyiapkan yang terbaik di antara yang baik. Paham Ju? Jadi nggak usah pura-pura antum, ya. Wallahu a'lam. Fadhal lagi. Ya, fadhal. Ya. Kalau misalkan kita kan merasa punya utang sama seseorang ya, terus kita lupa sama orang tersebut, nah cara membayarnya seperti apa? Baik, ada pertanyaan. Kalau kita punya utang sama seseorang, tapi kita lupa seseorang ini siapa gitu ya. Nah, cara membayarnya bagaimana? Cara membayarnya kita ingat-ingat dulu aja, nggak usah mikirin bayarnya. Ingat-ingat dulu siapa. Takutnya malah kita salah bayar ke orang, orangnya akhirnya bingung, uang sudah keluar, besok ada datang, mana utang saya? Akhirnya bingung ntar. Oh saya sudah bayar sama si ini, pakai dia, uangnya sudah habis, dipakai. Maka kalau kita masih belum tahu orangnya, jangan paksakan. Lebih baik kita pending dulu, ingat-ingat, ya. Uangnya mungkin solusinya biar uangnya nggak kepake, lebih baik kita tabungkan saja, baik itu di bank-bank syariah atau di celengan kita. Jangan dikeluarkan, ditunggu saja sampai ntar ada yang datang baru kita keluarkan. Jadi intinya yang pertama diingat-ingat saja terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya memang tidak ada sama sekali, ya sudah, ntar kita sodakokan, diniatkan kepada orang tersebut. Itu kita tunggulah, paling nggak mungkin sampai setahun. Kalau memang nggak ada, maka antar kita bersodakoh, diniatkan untuk orang tersebut. Tapi ingat, sudah setahun disodakohkan untuk orang tersebut, tiba-tiba setahun lebih sehari dia datang ke rumah kita. Kamu kemarin utang sama saya kemarin baru pindah, lupa, mana bayar utangnya? Kita jawab, kemarin sudah saya sodakohkan, niatnya untuk kamu, saya nggak butuh pahala, saya butuh duit. Bagaimana? Ya tetap wajib kita bayar. Kemudian yang kita sodakohkan itu akan kembali kepada kita. Maka kalau ragu, ya tidak usah dikeluarkan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi. Nah. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang cuma ngaku cinta tapi tidak mengikuti? Apakah itu termasuk cinta? Biasana anu ngaran cinta mahnya sok aya hiji pagawean anu ku urang dipigawe dengan dasar cinta. Lamun cenah urang ngaraos cinta tapi eueuhnya ta pagawean nana anu dipikara ku nabi, eta mah ibarat cinta anu bohong. Ya. Jadi keterangan lagi istilah nama naon nominana teh
artina mah saha jalmina anu cinta ka Kanjeng Nabi mangka di dieu tanda nak cinta teh nyaeta aksiru bis sholat ku ngalokakeun maoso sholawat. Sholawat ieu alatna kabinabina. Jadi padilah sholawat ieu benten jeung padinan kagawean sholat. Sholat mah kudu khusyuk, kudu halus sempurna gitu nya. Sholawat mah insyaallah geuri kumaha bae gitu bakal diterima bukan Nabi. Jadi orang cintakan Nabi teh sok baik lah bari lengkah poh naon bari jalan-jalan sholli ala Muhammad wa sallallahu ala Muhammad dan koma sallallahu Muhammad kaeta teh ciri tanda-tanda jalmi anu cinta ke Kanjeng Nabi. Jadi tinggal heula kudu cinta maca sholawat hantu menyenangkan gitu. Terus mandalinya asal gitu wae sangat kami ambil. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Muslih, memang cinta itu harus ada bukti. Kalau orang cinta nggak ada bukti, itu bukan cinta. Itu cuma mengaku-ngaku sebagai pecinta. Tapi insya Allah, walaupun kita ngaku cinta sama Nabi tidak mengikuti, maka itu sebagai suatu tanda. Tapi tentu cinta itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi tidak mengikuti, termasuk cinta. Cuma cinta istilahnya yang levelnya masih di bawah. Tapi kalau kita pengen masuk kategori hadis Nabi tadi, yusharul maru maman ahab, atau dalam hadis riwayat yang lain, antama aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai, itu kalau kita mengikutinya. Jadi mengikuti di sini bisa kayak tadi Ustadz Muslih bersolawat, menghidupkan sunnahnya, membaca sejarah kehidupannya, duduk dengan orang-orang yang mencintainya, mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi paling besar cinta kepada Nabi Muhammad, menjalankan syariatnya. Jadi bohong kalau orang ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi sholat subuhnya bolong-bolong. Bohong itu sudah. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi masih bekerja di tempat yang haram. Bohong juga itu. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi hobinya ngomongin orang. Itu gak cinta sama Nabi Muhammad. Itu ngaku-ngaku cinta. Tapi dikategorikan cinta gak? Iya dikategorikan cinta. Tapi cintanya masih level bawah. Kalau seandainya ikut gerbong kereta yang lain pakai AC, dia udah paling belakang nggak pakai AC lagi, panas apa ini. Satu gerbong, tapi dia tidak mendapat kenyamanan dalam kereta tersebut. Satu kelompok iya sama Nabi, tapi tidak mendapat kenyamanan sebagaimana orang yang mencintai Nabi dengan mengikutinya. Maka mulai saat ini setelah kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad. Kenapa sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad? Karena dia mengenal Nabi Muhammad. Ada sahabat Abdullah bin Umar, saya sudah sering cerita. Ada cerita sahabat Abdullah bin Umar. Beliau ini pernah jalan, ini Nabi sudah meninggal dunia. Jalan sama sahabatnya, tiba-tiba di satu jalan, itu beliau melakukan satu gerakan. Beberapa gerakan dilakukan. Sampai sahabatnya kayak bingung, ini apa ini sahabat Abdullah bin Umar. Gak lama jalan lagi. Lalu ditanya, wahai Abdullah bin Umar, ada apa kamu kok melakukan gerakan yang aneh-aneh itu? Gak ada apa-apa kamu gerak seperti itu. Lalu sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah dulu di zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW, saya pernah jalan sama Nabi di jalan ini, Nabi melakukan gerakan seperti itu. Cuma gerakan Nabi itu diikuti pada Nabi sudah meninggal dunia. Ini saking mereka betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW sampai seperti itu. Sampai di zaman tabiin ini lebih aneh lagi. Ada seorang ulama, seorang soleh, nggak pernah makan bitih. Bitih itu semangka, nggak pernah makan semangka. Ditanya, wahai orang soleh, kenapa kamu nggak pernah makan semangka? Ini semangka halal. Bukan haram, saya nggak mencuri, ini halal nih dari kebun saya. Lalu kata ulama ini, orang soleh ini, iya saya tahu ini semangka halal, ini semangka yang bagus, ini semangka yang baik. Cuma saya nggak memakan semangka karena saya nggak tahu bagaimana cara Nabi waktu akan makan semangka. Sampai beliau akhirnya nggak mau makan semangka karena nggak tahu bagaimana sih cara Nabi itu kalau makan semangka itu cara makannya itu seperti apa. Ini lebih mentakjubkan lagi. Jadi intinya kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak menjalankan sunnahnya, tidak mengikutinya, termasuk cinta cuma yang kelas bawah. Tadi kalau kita gambarkan gerbong kereta, yang depan itu eksekutif, kemudian bisnis, ini bagus semuanya.
ekonomi, ada yang pakai AC, ada yang tidak. Ini yang paling belakang nggak pakai AC lagi. Jadi satu kereta cuma panas, nggak enak sama sekali. Nah, mungkin tempat barang kayak gitu. Sehingga satu gerbong cuma paling nggak nyaman lah. Nah, sehingga tingkatkan. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, di samping kita bersolawat kepada Nabi, menghidupkan sunnahnya, membaca cara kehidupannya, kemudian duduk dengan orang-orang yang mengenalinya, maka jalankan syariat Nabi Muhammad SAW yang halal, yang wajib laksanakan, yang haram tinggalkan. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kok dia tetap berjudi, main gaple, cari nomor di kuburan, oh ini nggak bakal cinta sama Nabi Muhammad orang seperti ini. Nabi Muhammad perintahkan kita untuk bekerja yang halal, ya cari yang halal, jangan yang haram. Nabi Muhammad perintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, lakukan yang baik. Nah, maka dengan itu, insya Allah di akhirat kita akan termasuk kategori seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Wallahu a'lam bishawab. Hadal lagi tadi? Ya. Belakang kan? Hadal. Ada pertanyaan, kalau kita mau melamar anak seseorang, itu enaknya kita gentleman sendiri atau kita membawa dekingan, mau itu orang tua ataupun para sepuh atau bawa Ustadz Muslih. Halo Ustadz. Ya lamun mampu mah aku jeung orang tua sah kasih nu penting mah aya amanat mah. Dan lamun orang tua nanti sanggup yang taksim bae itu teh naon-naon gitu nya. Nu penting mah aya carita we gitu nya ngabuktikeun ya ieu teh bener-bener niat anu hade tanpa pakna. Upami cenah genon nyandak wakil komo lamun wakil anu geus non namina teh nya jalmi anu geus kasohor mah insyaallah gitu bukti ieu teh jalmi teh bener gitu. Jadi jangan ngayakinkeun gitu. Jadi ngalamar mah ulah sorangan, moga lamar we ulah jadi utamakeun gitu nya, utamakeun gitu. Baik. Kalau kita pengen melamar seorang, kalau mau sendiri ya boleh, tapi konsekuensinya orang tidak akan begitu percaya orang tuanya. Kenapa? Karena kalau dia serius akan menikah pasti bawa orang tua. Ini umum di mana-mana, tapi kalau sendiri boleh. Cuma konsekuensinya jangan salahkan, langsung ditolak pada saat itu juga. Sehingga bawalah perantara yang sekiranya bakal mendukung kita, dikatakan serius ingin menikah dengan anak perempuannya. Ya paling enak ya bawa orang tua, atau ntar orang tua datang kalau nggak bisa bicara bawa Ustadz Muslih, contoh dibawa gitu. Nah, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Tinggal ntar dibawa, jadi lebih mendukung. Jadi jangan sok gentleman. Saya pingin biar saya kelihatan, dia biar nikah sama saya karena melihat sayanya, bukan lihat orang tua saya atau lihat Ustadz Muslih. Ya silakan, kalau ditolak jangan nangis gitu aja. Jadi hendaknya kita pakai perantara itu jauh lebih baik, orang tua. Kenapa? Biar dilihat serius gitu loh. Karena kalau kita orang tua yang punya anak perempuan, dia pun gak bakal main-main. Ada orang datang tiba-tiba ngomong, "Assalamualaikum, saya datang ke sini silaturahmi, kemudian pengen minta anak bapak." Ini juga mikir, siapa ini? Anak dari mana? Apalagi udah wajahnya gak jelas. Kemudian setelah itu minta-minta kayak itu. Nah, maka lebih baik bawa perantara, khususnya orang tua. Itu jauh lebih bijak. Jadi jangan gara-gara ta'aruf kemudian seenaknya. Ta'aruf ada akhlak adabnya. Bukan kita kayak mau beli barang datang ngasih duit, kemudian kalau cocok dibeli, kalau nggak cocok tidak dibeli. Bukan seperti itu. Ini masalah ibadah, apalagi masalah pernikahan. Sehingga bawa orang tua itu jauh lebih baik. Apalagi kalau bisa minta tolong kepada orang tua untuk bawa ustadz atau kiai atau ulama untuk menunjukkan keseriusan. Sehingga ntar setelah ta'aruf, orang tua si perempuan ini betul-betul akan melihat, oh ini nggak main-main ini. Buktinya bawa Ustadz Muslih ini. Nah, ntar akhirnya mengirim utusan, pengen cari tahu ini laki-laki bagaimana agamanya, akhlaknya. Ntar akan dilihat sholat berjamaahnya gimana, di Al-Falah, di Al-Barokah gimana nih orang. Kemudian majelis taklimnya gimana nih.
Kemudian sama orang tuanya bagaimana, akhlaknya sama masyarakat bagaimana. Sehingga lebih baik pakai perantara. Kalau tidak pakai perantara, tidak apa-apa. Cuma konsekuensinya sekali lagi akan mudah untuk ditolak. Jadi lebih baik pakai perantara. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol. Silakan. Siapa? Sidik. Hah? Ulang. Bagaimanakah untuk melupakan seseorang atau move on dari seseorang yang pernah ada dalam pikiran? Ada pertanyaan bagaimana caranya kita melupakan seorang laki-laki atau perempuan yang pernah ada di ingatan kita atau dalam hidup kita gitu ya. Fadhol. Pengalaman pribadi itu. Pengalamannya. Mewakili anak. Jadi carana lamun urang ngahareupan masalah eta nya, lamun urang boga syarat urang jalmi anu iman nya, geus bae urang mah menta tunon sing ngalobakeun dikir ingat ka Gusti Allah, insyaallah fokuskeun wae kanu nyitakeun diri urang kitu nya nyatan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi urang di pikiran sampai irale bakal ingat, tapi insyaallah biasa ngamusnahkeun sagala perkara dina panguruskeun masalah dengan syarat syariat orang mendekati ke Allah Subhanahu wa taala sama cara dikir mangga, cara naon mangga, insyaallah bakal leungit sorangan. Harta sebenarnya aku ada mau Islam dulu di pikiran sampai sampai inget bae insyaallah. Cara agar kita move on, mungkin bahasa anak muda ini, dengan seseorang itu yang pertama kita harus yakin ini yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita sudah punya kartu as ini yang terbaik menurut Allah, akan enak melepaskannya. Cuma kalau kita tidak meyakini ini yang terbaik, kita akan banyak alasan. Sehingga akhirnya ngelihat tiang listrik ingat dia, lihat genteng ingat dia, lihat kambing ingat dia. Kenapa? Karena kita masih menganggap ini sebetulnya bukan kesalahan saya. Ini sebetulnya bukan kesalahan dia karena ada orang ketiga. Aneh-aneh sudah. Tapi kalau kita sudah menekankan ini yang terbaik menurut Allah. Sehingga kalau kita sudah meyakini ini yang terbaik, berarti Allah akan menggantikan yang terbaik. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, tidaklah Allah menghapus satu ayat kecuali Allah mendatangkan ayat yang lebih baik. Itu harus yakin. Karena kalau orang itu pengen move on, dia masih ada ketertarikan kembali lagi, itu pasti akan repot. Banyak alasan akan dia cari bagaimana kembali lagi. Tapi kalau dia sudah yakin ini yang terbaik menurut Allah, maka dia akan berhenti. Yang kedua, caranya bagaimana? Jangan kita membiarkan hati kita, akal kita kosong. Baik itu ntar caranya bisa dengan berzikir atau kita mengisi kegiatan yang positif. Lama-kelamaan akan hilang. Walaupun mungkin secara umum ya, itu akan sulit ntar. Tidak secara langsung. Tapi dengan kita mengisi aktivitas, hadir majelis ta'lim, berzikir, sering ngobrol sama teman-teman, sedikit-sedikit akan lupa. Jadi yang pertama, ingat itu takdir sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan biarkan hati pikiran kosong, isi dengan aktivitas, baik berzikir atau belajar ilmu agama. Yang ketiga, cepat cari penggantinya. Sehingga dengan kita cari penggantinya, insya Allah itulah cara yang paling mujarab untuk bisa melupakan orang yang pernah singgah di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol, yang lain? Coba. Misalnya nih Habib, siangnya dangdut, malamnya salawat gimana? Timbang nih. Daripada dangdut kurang putih. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya ada orang ngadakan acara tasyakuran ya, mau itu nikah, khitan, apa aja lah. Di siang harinya suatunya kurang baik acaranya, tapi di malam harinya itu ditutup dengan yang baik. Itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jadi kira-kira bagaimana? Jadi cirina nu kitu teh meureun beurangna meureun ngisi nya teu cecewok.
Jadi kemaksiatan dibukakan pentingnya bisa dihapus. Memang eta mah aya hadena daripada dangdut. Aya hadenanya. Aya positif na aya negatif na da begitu gambaranana. Makanya istilah nama syukur-syukur lamun urang kucing Islami gitunya ada kadang-kadang hari tina nu kitu kesana jeung masuk ake dak mau diijabah katanya mau diijabah kapan dikeluarkan pengantin untuk kita bawa tawarok mah tapi urangna bari ngaguel gitunya eta teh ciri tanda pemutusan hijab dina rahmatan Gusti Allah. Jadi eta lamun aya ngakitu bae nya geus eta malah tadi bae kesimpulan nama jadi barang nama geus sering siksa oge. Sampun. Baik. Yang dikhawatirkan itu waktu siangnya acaranya nggak baik, ada musibah mati semuanya sul khotimah. Iya kalau Ustaz Musli tadi, ya kalau sempet cebok, kalau nggak sempet cebok gimana itu? Udah cebok nggak pakai sabun gimana Ustaz? Nah jadi inilah PR bagi kita. Jadi suatu adat, budaya, kebiasaan boleh dipertahankan nggak apa-apa, selama tidak melanggar syariatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak memberatkan. Nah jadi kalau acaranya nggak baik, ya kita nggak boleh mengadakannya, walaupun jadi adat. Dan sebetulnya kita tidak boleh hadir dalam acara tersebut, karena kalau kita hadir, itu sama kita mensiarkan kejelekan. Dan akan selalu ada, kecuali satu kampung sepakat, kalau ada orang ada acara seperti ini, semuanya nggak hadir. Saya yakin itu bakal hilang dengan sendirinya. Kesepakatan semuanya. Dan ini tentu dukungan dari RT RW, Ustadz Kiai Ulama kesepuan setempat. Karena ini pernah dilakukan. Saya tidak sebutkan tempatnya. Kebiasaan tidak baik, cuma semuanya sepakat. Kalau ngadakan acara ini, semuanya nggak hadir. Pernah ada yang ngotot ngadakan? Nggak ada yang hadir. Karena besoknya nggak ada orang yang ngadakan acara-acara yang seperti itu. Kenapa? Yang kita khawatirkan, pasti yang menikah itu tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah. Itu mending kalau cuma dia saja. Kita takutnya gara-gara acara itu, desanya itu, kotanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis al-kamakol Nabi jelaskan al-bala ya ummu soleh wa toleh. Musibah kalau sudah Allah turunkan, yang baik, yang tidak baik dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsunami 2004. Jatuhnya bukan di kota-kota yang besar yang banyak maksiat. Jatuhnya di Aceh. Aceh kurang apa lagi, julukannya Serambi Mekah. Hukum Islam kisos dilakukan di Aceh. Tapi kenapa kok jatuhnya tsunami di Aceh? Karena kalau sudah musibah datang, yang baik, yang tidak baik dipukul rata. Nah sehingga jangan meremehkan kalau acara-acara seperti yang kita khawatirkan seperti tadi. Tatkala ada acara yang tidak baik, kita nggak mau mengingatkan, nggak mau memberhentikan, akhirnya musibah Allah turunkan. Kan itu yang kita nggak ingin. Kalau sudah musibah datang, saling salah menyalahkan nggak ada faedahnya. Sehingga buat kesepakatan bagaimana di acara kita tidak boleh ada acara yang seperti itu. Harus musyawarah RT RW, Ustadz Kiai Ulama kesepuhannya. Kemudian kita tetap buat acara yang lebih meriah daripada itu. Kita bisa sekarang ada grup marawis, grup nasyid, banyak. Bahkan Al-Fagir juga punya teman-teman di Cirebon. Wah acaranya kalau Al-Fagir boleh bandingkan sama acara yang aneh-aneh seperti goyang-goyang gak jelas, apalagi ada perempuan buka aurat goyang-goyang kepala, itu sama yang Al-Fagir punya teman-teman di Cirebon, wah kalah jauh sudah itu. Istilahnya kalau bahasa kayak narinya, itu kan nari-narinya aja. Ini nari-nari yang Islami bagus. Bahkan masalah biaya insya Allah bisa lebih murah. Karena Al-Fagir pernah ada seseorang bilang, Beb, di tempat saya kalau nikahan 40 juta. Panggung, sound system, manggil perempuan itu sampai 40 juta semuanya. Ini saya bisa datangkan orang-orang yang sudah pakar sudah. Paling gak lebih dari 10 juta. Tapi acaranya pasti istimewa. Tapi keluar uang malah dapat pahala mensiarkan yang baik. Jadi intinya kebiasaan itu kalau tidak baik tidak boleh untuk selalu ada. Artinya harus kita ingatkan. Buat kesepakatan bersama, dudukkan musyawarahkan, rumuskan bagaimana caranya dan memahamkan kepada warga. Yang kita kasihani satu pasti yang menikah. Nggak bakal diberikan keberkahan oleh Allah. Uang keluar puluhan juta tapi tidak diberikan keberkahan. Mau apa lagi? Mending kalau cuma itu. Kalau Allah murka, desa itu dirapikan oleh Allah dengan tanah, dengan air, selesai sudah. Nah, maka tentu yang seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi tetap harus fokus cari solusi. Bagaimana agar tidak ada.
Saya pernah dengar cerita waktu kejadian di mana itu, tahun kemarin itu, waktu longsor. Jadi ada di malam hari, bapak, ibu, orang tua ini sama anak laki-lakinya sedang ngobrol cerita. Dia nggak menyangka. Jadi waktu dengan ngobrol, tiba-tiba itu rumahnya terbelah menjadi dua. Gempa. Terbelah, orang tuanya masuk ke dalam. Mati, ditelan bumi. Ini anaknya selamat. Di esokan harinya, ini anak dicari dapat. Kemudian ditanya sama reporter itu, wartawan, kamu menyangka tidak malam hari itu akan pisah sama orang tuanya? Saya tidak menyangka sama sekali. Bahwasanya ternyata obrolan saya dengan orang tua itu yang terakhir kali. Dan kita nggak tahu, mungkin gara-gara yang perbuatannya seperti itu, akhirnya menjadi sebab kita bisa berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Sehingga harus yang namanya sesuatu yang tidak baik tentu harus kita rubah dan kita biasakan dengan kebiasaan yang baik. Ya, solusinya kayak tadi, kita rapikan, musyawarahkan dengan RT RW setempat, ustadz kayak ulama, para kesepuhan, kemudian kita adakan acara yang jauh lebih baik daripada yang itu, tapi tetap Islami. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang dengar nih, gara-gara makannya. Kurang lebih mungkin bagaimana hukumnya kalau ada seorang anak itu menumbalkan ibunya dan memang terbukti ibunya meninggal dunia. Apakah tatkala anak itu bertobat akan diampuni dosanya atau tidak oleh Allah gitu ya? Bahasa numbal tenan. Anu munjung disulurkeun. Mohon disulurkeun. Contohnya, jadi masalah tumareta sampai kapan gitunya, pertama data asuhan lagi non musyrik gitunya, kan hari musyrik mah ke aya hampura, nah dan orang tobat oge tetap aya masalah etanya, aya masalah. Jadi wallahu alam mungkin nama teh apa gitunya, kan orang lamun cenah terus ngahanjakalkeun menyesal ka bina-bina, dan silakan usahakeun anu sahade-hadena. Jadi urang mah ngalaksanakeun sarekeun ka Gusti Allah, da Gusti Allah mah lautan hampura bisa bae. Anu ulah kadupate kareun aya mah geus kapalang nyuruhkeun ini Bapak mah kapalang bersabet kitu nya. Betul. Jadi tobat mah hayu bae, menyesal ka gila-gila apa insyaallah katanya turun rahmatna Gusti Allah. Jadi dia sarana, jadi orang mere beja kan segen geus bulan utang gitu dari kamar sawat dalam Gusti Allah dan sifat dalam Gusti Allah makan aya sifat kakurangan mungkin berjuri nonnya tapi sifat kakurangan buktina lamun kerja manu di mana sanajan juri nembongkeun karaton anu saendah-endahna tapi katingali pujama iman mangger bae itunya buhab nu bae kalina-bina. Jadi bisa disaringkeun tina naon nu buhab jadi karaton eta mah berkat tina kakosongan hati urang jauh ka Gusti Allah. Jadi kalau lamun urang deket ka Gusti Allah mah sok tuntukeun lamun ningali cenah eta teh harun ge cenah biru Indomie pujama iman nu cacing hatana kitu. Bakal kait karena baca gitunya untuk kosong iman mah ngeunang teh teu barang make damat tinggugan dina gitunya asa kitu we masalah tobat eta lamun urang yang tobat lanjutkeun tobatna misal ka Gusti Allah. Nah, masalah pesugihan itu adalah masalah kesyirikan. Jadi dia meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Itu definisi syirik. Sehingga syirik itu bukan orang yang datang ke kuburan berdoa berziarah syirik, bukan. Itu namanya orang berdoa dengan perantara orang-orang soleh, itu namanya tawasul. Ya, kecuali orang datang ke kuburan
kemudian dia meyakini yang di kuburan ini yang bisa mendatangkan manfaat, baru itu syirik. Tapi umumnya orang bukan seperti itu. Datang ke Sunan Gunung Jati contohnya, itu untuk berdoa dan diperbolehkan. Itu namanya tawasul bidu'a. Ya, ada tawasul bidu'a, ada doa bi tawasul. Kalau tawasul bidu'a langsung minta sama Allah. Ya Allah, bertawasul dengan langsung doa, minta sama Allah, nggak pakai perantara. Tapi kalau doa bi tawasul, berdoa dengan perantara, itu yang sering kita lakukan kalau berziarah. Nah, kalau yang namanya pesugihan, maka itu sudah pasti kesyirikan. Nah, maka tobatnya dia yang pertama kali, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena dia sudah keluar daripada agama Islam. Karena orang yang sudah keluar daripada agama Islam, selama dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia beramal nggak ada pahalanya sama sekali. Karena syarat amal akan diterima sebelum niat, dia harus Islam dulu. Makanya orang kafir sebanyak apapun dia menyumbang masjid, musola, majelis taklim, nggak ada pahalanya di hadapan Allah. Kecuali dia sudah masuk Islam. Jadi bersahadat dulu. Selesai, dia bersahadat. Kemudian bagaimana urusan dengan orang tua? Maka dia tentunya dengan bertobat kepada Allah, kemudian memintakan ampun kepada orang tuanya. Itu sama kayak tadi. Berbuat salah kepada orang yang orangnya sudah meninggal dunia. Tinggal ntar setelah itu kita bertobat, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Kemudian doakan selalu orang tua kita tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, maka kita harus yakin tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang ntar ada rasa was-was biasanya orang kalau sudah kayak gini. Dihantui, ada ini, ada itu. Jin itu memang ada. Ada jin itu sama kita manusia itu sama. Makanya di Al-Qur'an Allah firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Artinya jin manusia itu sama. Ada jin yang jadi wali Allah, ada jin yang jadi setan yang suka ganggu, ada. Sama seperti kita. Dan ada jin yang suka ganggu, itu namanya syaitan. Dikatakan yang baik itu namanya jin. Yang jahat namanya syaitan. Sehingga di sini tatkala kita merasa khawatir seperti ini, jadikan itu salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kan kita ini ingat sama Allah kalau sudah dalam keadaan terdesak, dalam keadaan musibah, kena penyakit, baru ingat sama Allah. Makanya kata ulama, kadang Allah itu menjadikan kita dekat dengan Allah dengan cara dikasih musibah, dikasih penyakit, dikasih cobaan, ujian, baru ingat sama Allah. Dulu nggak pernah ingat sama Allah. Pas mau nikah, baru ya Allah berikan saya jodoh, baru ingat sama Allah. Maka di dalam keadaan tersebut, jangan akhirnya kita merasa diri kita kecil. Kita memang kecil lemah, tapi ingat semuanya lemah di hadapan Allah. Artinya bagaimana? Tanamkan rasa takut sama Allah. Ngadu sama Allah, berdoa. Kemudian saya itu berbanyak baca dzikir. Tidak usah pakai yang aneh-aneh. Cari khodam untuk melawan jin yang pesugihan itu. Nggak usah aneh-aneh. Itu korban TV. Jangan aneh-aneh sudah. Jin, setan dicari. Ada namanya pencari setan, pencari jin. Nah, jin itu sudah ada kehidupannya. Jangan dicari, ntar dikejar sama jinnya baru kapok. Nah, sehingga tinggal kita perbanyak baca dzikir. Ya sudah aja. Rotibul haddad, badan maghrib, rotibul atos, badan isya, itu aja diistiqomahkan. Kemudian kalau bisa ya tambah sedikit habis subuh baca wiridu latif. Yang paling penting intinya berdoa, minta perlindungan kepada Allah. Karena kata para ulama, barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, Allah akan jadikan semua hambanya takut kepada dia. Sehingga jangan sampai kita merasa takut kepada selain Allah. Tapi nggak usah nguji mental juga. Datang kuburan jam 12 malam sendirian, ngetes mental, takut saya hanya kepada Allah. Akhirnya ada suara wah, akhirnya sudah mulai ketakutan. Tidak usah seperti itu juga maksud saya itu. Jadi umumnya aja gitu. Kayak mungkin kita suatu saat jalan sendirian jam 10-11 malam, ya dzikir kepada Allah. Jangan malah nguji mental di kuburan sendirian dari jam 12 malam. Ngapain? Gak ada kerjaan. Nggak usah seperti itu. Nama wallahu a'lam. Untuk masalah syirik kan mempercayai suatu benda yang ada manfaatnya. Kalau minum obat itu syirik kan? Baik. Ada pertanyaan, bagaimana syirik itu kan mempercayai ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Bagaimana kalau kita percaya obat bisa mendatangkan
kesembuhan itu syirik atau tidak itu. Ayo. Ayo. Hah? Allah. Jadi non aya naon gitu teh sirik mempercaya karena batu ali itunya modelnya obatan hari obat mah ya insya Allah kesanajan sadaya umat Islam teh geus diatur sabenerna masalah obat Allah Subhanahu wa taala kan geus nurutkeun warna jelununa Quran itu naon bahwa sifat itu tanya Allah teh geus mere nurunkeun Al-Qur'an teh sing biasa dijadikeun obat tapi anehna umat Islam teh kadang-kadang aya masalah nyeri karena naon terus karibu naon penyakit naon gitunya sok anehna teh sok diheulakeun teh karena perkara anu ieu padahal lamun yakin mah tina Al-Qur'an teh sadaya obat eta teh langsung di Gusti Allah surat oge masalah obat kadang-kadang kan beda jeung Gusti Allah hari obat malamun penyakit mah kan khusus eta na meureunnya obatna promah penyakit menit gitu kan khusus itunya kadang-kadang dokter ge sebenarnya teu apaleun penyakit naon-naonna eta mudah-mudahan tapi non sabarna Al-Quran geus jelas semua penyakit gitunya penyakit obatnya Al-Quran tapi arane umat Islam saring gitu. Jadi Al-Quran sing dijadikan obat yang utama obat yang pertama jeung utama itu jadi usahakeun Al-Quran heula lamun teu mampu Al-Quran sok sarana jadi istiar mah mangga teh teuing gitunya. Jadi anu diinti nama Al-Quran teh sing dijadikeun obat sebab Al-Quran juga memang informasi nage qul huwa lilladzina amanu huda wasifa begitu tapi lamun urang teu kurang non istilah mah qul bacapkeun Muhammad huwa ari eta Al-Quran teh hudan salaku pituduh itunya pituduh waroh makanya jeung kadituna bakal dijadikeun obat tapi syaratnya kurang jadi imanan nanti kurang kumahanya geuning ari baheula mah contoh baheula namun budak panas be nu ditanya teh dokter ieu gitunya paling-paling cuma kolot bari jeung babacana di Bismillahirrahmanirrahim gitunya tapi aneh pan mustajab sane sok kana baheula ari kadekeun mah jadi urang geuring utamakeun teh dokter heula ada mah dokter tuh bisa naon-naon berobat tuh jasa ngejamin tapi Al-Quran mah insya Allah jelas gitu maka dijadikan obat anu hebat-hebat mah obat gitu jadi penyakit naon bae ge Al-Quran mah biasa gitu anu gitu itu keterangan anaknya diusahakeun di NU gitunya turunan non Nahdlatul Ulama dengan NU di Rindu Haji mah nurut udud jadi urang mah aya masalah naon bae penyakit hati penyakit lahir geus Al-Quran cenah urang teu bisa insya Allah Allah bakal ngajadikeun yang naon namina teh cukang lantaranana gitunya lamun urang meureun naon penyakit dokter dari dokter didayakeun Gusti Allah eta ge pasti aya syaratna aya anu nungtuna gitunya dan mah ya kau teh nya masalah ieu anu diturunkeun lamun nyambung nama langsung ke Rasulullah eta teh nya. Jadi Rasulullah oge ngamalkeun tina Al-Qur'an teh bener-bener dijadikeun obat. Nah ari umatna sarieun anu kitu teh nya. Itu. Jadi kadang-kadang lamun geus ka dokter geus waras-waras kadola dipanyakeun Yasin bade ripae teh pan gitu. Itu nyata prosedur ya cuma panderi gitu kan Al-Quran panderi gitu nya gitu dibalik kurang mah gitu lah bisa gitu lah. Baik, tadi Ustadz Musli sudah menjelaskan memang orang-orang dulu kenapa sih kalau orang sakit cuma baca Fatihah air Fatihah kasih sembuh dan itu banyak
Penyakit apa saja, mau itu penyakit mah, penyakit pusing, bahkan orang pengen bayar utang belum punya duit, ya cuma bawa air, baca Al-Fatihah, kemudian sembuh. Ada solusinya. Kenapa? Karena orang dulu itu makanannya halal, yang dia makan gak ada yang haram, sehingga ucapannya itu semuanya berkah. Nah kita sekarang dibaca Fatihah sampai 1000 kali pun gak kabul-kabul. Ya, kita makannya ada yang subhat, ada yang separuh haram, kan belum lagi bercampur dengan kita punya maksiat, sholatnya bolong-bolong, ngomongin orang, ya gimana kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga masalah ruqyah ya. Ustaz Musli sebenarnya mau promosi ruqyah cuma enggak enak ini. Jadi ruqyah itu salah satu pengobatan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi memperbolehkan. Ada sahabat Anas bin Malik, waktu datang kepada seorang sahabat yang sakit, beliau baca doa, saya lupa itu doa zikirnya apa yang sering dibaca kalau orang sakit itu. Kemudian ada sahabat yang lainnya, waktu berjalan ke salah satu negeri, ada anaknya raja, putrinya itu sakit. Kemudian sudah bermacam dokter nggak bisa menyembuhkan. Akhirnya beliau datang, dikatakan, kamu kalau bisa menyembuhkan putri saya, kamu akan jadikan suaminya. Kalau perempuan akan jadikan saudaranya. Akhirnya dia datang, cuma baca Fatihah diberikan sembuh. Akhirnya dinikahkan dengan anaknya raja. Nah ini dengan ruqyah itu boleh, tidak menjadi masalah. Ruqyah itu berdoa dengan menggunakan zikir-zikir atau ayat-ayat Al-Quran. Syaratnya 2 saja. Pertama, yang dibaca itu tidak berseberangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Zikir atau ayat Al-Quran boleh. Yang kedua, tidak boleh ada maksiat. Ada orang meruqyah laki-laki megang perempuan, haram, tidak boleh. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Atau kalau seandainya ini perempuan, yang perempuan tidak ada yang meruqyah, ada laki-laki, maka antar orang yang meruqyah itu cukup megang suaminya, antar suaminya megang istrinya, itu seperti itu. Itu ruqyah. Baik. Kemudian kita ke pertanyaan tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita minum obat, kemudian kita meyakini obat yang mendatangkan kesembuhan, itu bisa masuk kategori syirik. Karena umumnya syirik itu adalah mempercayai ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Sehingga kita jangan mempercayainya, tapi kita menjadikan ini sebagai perantara. Kalau seandainya sempat diantara kita mempercayainya, ya tinggal kita istighfar. Kemudian kita harus meyakini ini cuma sebagai perantara. Jadi semuanya itu yang menjadikan kesembuhan adalah Allah. Jadi sebetulnya umumnya orang sih bukan mempercayainya, cuma kadang-kadang sempat terbesit saja. Nah mulai saat ini, maka kita biasakan harus yakin semua yang mendatangkan manfaat dan bahaya hanya Allah. Yang lainnya hanya perantara ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja ya. Ada pertanyaan lagi sudah ya? Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sama jangan lupa besok malam Kamis ya, kita ada majelis seperti biasa di TPA Sofa. Dan ntar insya Allah ini hadrohnya dari Cibumur ya. Dan minta tolong sekali lagi, ini kita ingin mulai dari sekarang. Jadi untuk yang bantu-bantu mempersiapkan majelis, sebelum majelis itu plus yang kebagian hadrohnya juga. Jadi nanti tinggal diatur. Siapa ini? Ada Kang Yusuf, Kang Dede. Ntar tolong diatur. Kita bisa konfirmasi ada Kang Cecep juga kesepuhannya. Jadi ntar kalau bisa, ntar ada yang bantu. Jadi biar ntar kesian Haji Dadinya. Haji Dadinya akhirnya takutnya pas datang gak ada orang. Ada beliau yang angkat, beliau yang nyupir. Akhirnya pas mau ngangkat gak ada yang nyupir, bingung juga ntar. Jadi ntar yang kebagian hadroh plus itu juga kebagian untuk merapikan. Paling 3-4 orang cukup lah. Jadi cuma mindahkan dari madrasah barang-barang ke mobilnya Haji Dadi, kemudian tadi bawa ke sana disiapkan. Dan ntar insya Allah di sana pun ada beberapa teman-teman yang lainnya akan bantu. Cuma ini minta tolong dari Cibumur, ntar ada 3 atau 4 orang lah. Kemudian setelah merapikan selesai. Nah ntar hadronnya dari Cibumur setelah selesai, ntar juga ada yang membantu merapikan. Jadi intinya kalau hadronnya Cibumur yang merapikan dan menyiapkan dari Cibumur. Dan ntar insya Allah di sana juga ada yang bantu. Dan itu sama juga. Ntar buat malam Kamis kedua, bagian mana? Kang Sidik? Hah? Ciketuk. Nah, ntar Ciketuk sama seperti itu juga. Ntar ketiga siapa, keempat siapa seperti itu juga. Kenapa? Karena kita pingin semuanya merasa memiliki majelis al-wasilah. Jadi tidak perorangan, tidak per blok, tidak per desa saja. Ya, baik itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kemudian kabar terkini untuk milad insya Allah di bulan Sya'ban sudah pasti.
di bulan Sya'ban. Tanggalnya tapi masih belum pasti. Cuma Habib Segabah Harun melalui iparnya memberitahu antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Sya'ban. Tanggal 1 Sya'ban itu tanggal 15 Maret. Jadi perkiraan antara tanggal 15 Maret sampai tanggal 24 Maret. Dan beliau memberikan tawaran harinya mau hari apa. Ntar insya Allah akan kita musyawarahkan di hari Jumat. Ya. Dan ntar info masalah milad insya Allah kita update selalu. Dan minta tolong bantuannya juga. Khususnya untuk yang hadroh. Untuk ntar belajar terus. Ya. Dikompakan lagi dengan yang lainnya untuk persiapan. Karena ntar hadrohnya kita pakai pokoknya dari window haji. Ya. Kita tidak pakai dari yang lainnya. Karena kita ingin menunjukkan window haji pemudanya ini insya Allah sudah kompak, sudah makin solid, dan mudah-mudahan ntar bisa menjadi contoh untuk pemuda-pemuda di luar window haji. Dan itu akan kita awali selalu dengan majelis al-wasilah insya Allah. Dan juga ntar mungkin dari kesepuan kayak Kang Cecep atau Walut atau siapa, ntar untuk berkoordinasi tentang masalah kayak persiapan-persiapannya. Insya Allah ntar pokoknya update milad akan kita sampaikan selalu di tongkrongan ngopi ini insya Allah. Di samping di majelis, di ngopi juga akan kita sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih sebelumnya khususnya Ustadz Musli, para semua ada Kang Cecep, ada Walut yang lainnya, khususnya para pemuda Cibumur, jazakumullah jaza. Sama jangan lupa pokoknya kita setiap malam Rebo 1, 3, dan 5 ini di Cibumur. Nah kalau 2, 4 itu bagian Bubula. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Dan insya Allah untuk tema kita insya Allah pingin anak muda. Jadi temanya kayak tadi, bagaimana kalau kita memberikan calon tapi orang tua menolak. Itu insya Allah Al-Fakir pokoknya setiap seminggu kita akan buat judul 7 kali 7 kali 2 14. Jadi ntar biar temanya insya Allah lebih kekinian, lebih ke anak muda insya Allah. Tidak tentang bagaimana agar kita meninggalnya husnul khotimah, itu buat yang kolot-kolot ya. Itu judul buat Ustaz. Bukan. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Jazakumullah jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.